Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah tugas mata kuliah sistem multimedia yang berjudul Implementasi Sistem Multimedia dalam Kehidupan Manusia. Oke, nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Matius, NIM saya 21040101037 dari kelas IT 801. Oke, kita mulai dari kata pengantarnya terlebih dahulu ya. Ini mungkin bisa skip aja biar lebih singkat recordingnya. Ini daftar isinya, di mana nanti akan ada latar belakang, rumusan masalah. Lalu yang bab kedua ini yang paling penting adalah pengertian sistem multimedia dan juga implementasinya di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, yaitu EV Connection. Lalu akan saya paparkan mengenai kesimpulan dan juga sarannya, serta daftar pustakanya juga. Oke, kita mulai dari yang pertama, bab yang pertama itu pertama latar belakang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadilah perkembangan yang pesat dalam jagat dunia teknologi, di mana sekarang sudah banyak sekali dari segi kehidupan manusia yang selalu bersinggungan dengan teknologi, khususnya teknologi multimedia. Contoh saat ini telah banyak aplikasi-aplikasi yang juga menggunakan sistem multimedia. Contoh itu seperti YouTube yang berguna untuk memutar video. Bahkan dengan itu kita bisa mengupload video kita sendiri juga, di mana nanti bisa ditonton oleh orang lain. Lalu ada Google yang berguna untuk melakukan browsing atau mencari informasi di dunia maya. Lalu rumusan masalahnya dalam makalah ini penulis berpusat pada pengertian dan pengimplementasian sistem multimedia di dalam dunia industri, khususnya pada perusahaan tempat penulis bekerja yaitu EV Connection. Berikut beberapa rumusan masalah yang akan dijawab pada makalah ini. Yang pertama, apa sih itu sistem multimedia dan apa sih contoh pengimplementasian sistem multimedia ini sehingga nanti penulis berharap dengan makalah ini pembaca dapat lebih memahami apa sih sistem multimedia itu dan apa sih contoh-contohnya yang udah ada di misalnya production sekarang, ya, aplikasi production sekarang. Nah, yang kedua tuh bab kedua, di sini kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Sistem multimedia merupakan sebuah sistem komputer yang dapat digunakan untuk membuat, mengimport, mengintegrasikan, menyimpan, mengambil, mengubah dan menghapus dua atau lebih material media dalam bentuk suara, gambar, video, ataupun informasi teks. Nah, contohnya bisa berupa aplikasi atau website yang dapat digunakan nih untuk mengunggah video atau audio seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Lalu dengan adanya sistem multimedia yang mengimplementasikan yang sistem multimedia itu diimplementasikan dalam berbagai bentuk layanan aplikasi. Contohnya seperti YouTube. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan manusia. Seperti mungkin contohnya mempermudah manusia, mempermudah mahasiswa atau mahasiswa yang mungkin sedang belajar mengenai programming atau coding dengan menonton video-video tutorial programming yang ada di kanal YouTube eh, yang membahas mengenai programming. Contohnya mungkin di kanal YouTube-nya Titri, atau mungkin kalau yang apa channel Indonesia bisa contohnya ada di channel web programming Unpas. Nah, jadi dengan pengimplementasian ini maksudnya sebuah aplikasi atau platform yang sudah mengimplementasikan sistem multimedia ini sangat-sangat berdampak pada kehidupan manusia. Contoh seperti ini nih. Seperti ini yaitu apa mahasiswa yang terbantu untuk belajar. Jadi memang pengimplementasian sistem multimedia ini sangat sangat penting dan sangat sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Lalu di sini kita akan mulai bahas ya mengenai apa sih contoh dari pengimplementasiannya. Pengimplementasian sistem multimedia pada kali ini akan dicontohkan pada aplikasi aplikasi mobile yang dikembangkan oleh perusahaan tempat saya bekerja itu EV Connection. Nah, di sini ada aplikasi bernama Jom Chart yang aplikasi ini digunakan untuk teman-teman mungkin yang pembaca yang memiliki mobil listrik dapat menggunakan aplikasi ini untuk eh, pembaca untuk mengecas mobil teman pembaca di sebuah star station. Namun sayangnya aplikasi ini
belum available ya untuk di Indonesia, hanya baru available untuk teman-teman yang berada di Singapura atau dan juga Malaysia. Nah, nama aplikasi sendiri adalah aplikasi Jom Charge. Nah, di aplikasi ini sendiri sudah dilakukan pengimplementasian terhadap sistem multimedia. Contohnya mungkin di sini nih. Di sini di page ini adalah di page ini adalah page utama nih. Ketika nanti teman-teman mendownload aplikasinya, dan teman-teman lakukan open aplikasi, teman-teman akan disuguhkan oleh halaman utama ini. Nah, di halaman utama ini ada sebuah map nih untuk menunjukkan di mana sih lokasi charge station yang dapat teman-teman kunjungi. Untuk misal teman-teman yang melakukan charging. Nah, di sini kan ada apa berupa map nih dalam bentuk berupa informasi dalam bentuk gambar. Ini juga salah satu bentuk dari sistem multimedia. Di sini ditampilkan karena di sini lokasi di Jakarta ya. Di sini tidak ditampilkan gitu lokasi lokasi charge station, tapi mungkin jika teman-teman di Singapura atau di Malaysia, nanti di page ini akan ditampilkan nih apa semacam kayak pin seperti ini juga yang menunjukkan bahwa ini loh charge station. Nanti pinnya ini akan berwarna hijau jikalau charge stationnya tuh charge stationnya tuh bisa 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 teman-teman kunjungi. Jadi ini salah satu bentuk pengimplementasiannya dalam bentuk map ya. Lalu selanjutnya ada di sini di patch yang kedua nih. Patch ini merupakan sebuah patch yang digunakan untuk teman-teman dapat melakukan add vehicle. Misalnya gini, teman-teman teman-teman baru mendownload aplikasinya dan melakukan login, lalu teman-teman ingin melakukan charging mobil teman-teman di sebuah charge station. Nah, sebelum itu teman-teman nanti harus melakukan add vehicle terlebih dahulu di patch ini. Di sini nanti akan disuguhkan beberapa informasi nih, beberapa text input itu brand, model, dan juga edition. Nah, nanti ketika teman-teman apa menginputkan brand mobil teman-teman apa, model mobil teman-teman apa, dan juga edition mobil teman-teman apa, nanti akan ditampilkan gambar umum dari mobil teman-teman itu. Jadi ini salah satu pengimplementasian sistem multimedia juga di mana aplikasi ini sudah menampilkan gambar gitu, gambar yang berkaitan dengan mobil teman-teman. Jadi dan ini mungkin nanti teman-teman bisa lebih yakin gitu tentang data yang teman-teman inputkan gitu. Dan ini sebenarnya di handle juga oleh oleh sistem di bawahnya gitu. Nanti mungkin di halaman admin dari aplikasi ini bisa melakukan penambahan atau penghapusan gambar dari vehicle ini gitu. Nah, selain itu juga ada di pengimplementasian ada di patch report. Patch ini berguna untuk teman-teman misalnya untuk melaporkan ketika ada isu. Di patch ini teman-teman nanti bisa melakukan upload gambar atau attachment nih. Misal teman-teman ada isu nih ketika saya melakukan login, dan nanti teman-teman bisa nge-screenshot lalu menguploadnya di apa di button ini, di add foto ini. Jadi aplikasi ini pun sudah bisa melakukan pengunggahan foto, di mana ini menandakan juga aplikasi ini sudah mengimplementasi sistem multimedia juga. Jadi seperti itu. Lalu yang bab ketiga, kesimpulan. Nah, sistem multimedia telah banyak diterapkan di dalam berbagai macam teknologi. Salah satunya di aplikasi JomChat ini. Dan dengan diimplementasikannya sistem multimedia dalam sebuah aplikasi, ini membuat pengguna dapat lebih mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Atau mungkin admin dari aplikasinya gitu juga. Selain itu juga, ini akan membuat tampilan dari aplikasi tersebut lebih menarik bagi pengguna. Di sini yang saya garis bawahi dapat bisa membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi, tapi juga bisa membantu misalkan perusahaan yang ada di balik aplikasi itu. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman lihat di page ini kan nih page untuk nge-report tentang isunya. Nah, karena kita dapat mengupload foto, nanti mungkin developer dari aplikasi ini ketika ingin menangani isunya, mereka dapat jauh lebih lebih paham tentang apa sih isunya. Kalau misalnya user nanti hanya mengetikkan di sini misalnya isunya apa, misalnya isunya login.
Tapi kalau aplikasi tidak bisa melakukan upload gambar, nanti developernya akan bingung nih. Ini isi login itu gimana? Apa sih pesannya, errornya gitu. Nah, kalau misalnya kan ada mengimplementasikan sistem multimedia, nanti si user bisa ngupload nih. Dan nanti si developernya bisa bisa melihat gambar dari uploadan user ini dan lebih paham. Oh, ternyata isunya tuh di sini, di 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 bagian ini loh. Jadi nanti mungkin developer dari aplikasinya dalam konteks ini saya dapat lebih mudah di dalam melakukan perbaikan terhadap isunya itu. Lalu selanjutnya mengenai saran. Nah, meskipun aplikasi ini telah mengimplementasikan animasi ya dalam beberapa halaman, karena kan animasi ini juga salah satu bagian dari sistem multimedia. Namun penulis dapat memberikan saran nih untuk menambahkan animasi-animasi lain guna untuk memahami penggunaan aplikasi tersebut. Contohnya mungkin ketika pengguna nih baru membuka aplikasi ini, nanti mungkin pengembang dalam konteks ini saya dapat menambahkan animasi bagaimana sih cara penggunaan aplikasi mungkin semacam kayak tour guide gitu. Nanti ada sebuah button yang bisa diklik dan nanti ada muncul penjelasan gitu. Contohnya mungkin seperti ini ya. Eh, contohnya sebentar saya saya screenshot yang bagian lain dulu. Mungkin ya, mungkin contohnya sudah seperti ini. Sebentar. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Jadi nanti akan muncul kayak semacam kayak pop-up seperti ini. Nanti user bisa lakukan klik nih, bisa klik explore. Lalu akan kayak ada animasi semacam ini nih. Jadi ada informasi apa aja sih yang bisa diklik dan kegunaannya tuh itu apa. Jadi saya pikir seperti itu. Mohon maaf sebentar. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat membuat penonton atau pembaca dari makalah ini dapat lebih memahami apa sih itu sistem multimedia dan penggunaannya dan pengimplementasinya itu seperti apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.